Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismayanti. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Jadi langsung aja kita ke kriteria kriteria poinnya. Untuk yang kriteria pertama dan kedua itu akan saya jelaskan nanti di kasus yang diberikan, yaitu kasus Pak Tono. Terus di sini saya akan menjelaskan kriteria 3 dan lainnya terlebih dahulu untuk pendahuluan. Jadi di kriteria 3 ini mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe datanya. Jadi tipe data itu format yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Contoh, jadi dia 6 tipe data itu ada 6. Untuk tipe data yang pertama itu INT atau bilangan bulat. Untuk menyimpan bilangan bulat. Dipakai untuk menyimpan angka bulat seperti 1, min 3, 100, 2, dan lain-lain. Itu untuk tipe data integer atau bilangan bulat. Kita ke contoh programnya. Di sini misalkan INT umur sama dengan 19. Nah, inilah yang dinamakan tipe data integer. 19 ini bilangan bulat. Makanya dia dikategorikan tipe datanya integer. Karena 19 ini bilangan bulat. Pokoknya integer itu untuk menyimpan bilangan bulat. Terus lanjut yang kedua itu tipe data float untuk bilangan desimal. Tipe data ini dipakai untuk menyimpan angka bulat seperti dipakai untuk angka yang punya koma atau desimal seperti min 3,14, 2,5, kurang lebih seperti itu contohnya ya. Di sini saya buat float tinggi badan saya, contohnya tingginya sama dengan 157,5. Nah, inilah yang disebut dengan tipe data float. Dia karena bilangannya berkoma. Makanya disebut float untuk menyimpan angka-angka desimal atau yang berkoma. Terus untuk tipe data yang ketiga itu double. Double itu sama seperti float untuk menyimpan data yang berkoma. Bedanya itu kalau di double itu presisinya itu lebih tinggi. Jadi dia nyimpen data yang berkomanya itu bisa yang lebih banyak. Misalnya di sini ya, kita contohnya double I sama dengan 3 titik. Nah, inilah yang disebut dengan double. Dia itu bisa menyimpan angka di belakang komanya itu banyak. Kalau bedanya sama yang float tadi itu kan presisinya itu sedikit, cuman bisa buat sedikit, koma yang sedikit. Kalau yang double ini lebih banyak, bisa lebih di belakang koma itu lebih banyak. Itu bedanya. Terus yang keempat itu char atau karakter. Tipe data ini itu untuk menyimpan satu huruf atau satu angka atau simbol di dalam tanda kutip tunggal. Misalnya di sini ya, saya kasih contoh char inisial nama ya, inisial nama Risma. Inisial sama dengan tanda kutip tunggal dipakai R, misalnya R ya. Nah, ini yang disebut dengan tipe data char. Dia itu nyimpen data yang hanya satu karakter aja seperti huruf, angka, ataupun simbol. Itu untuk char. Selanjutnya yang
tipe data kelima itu string. String ini dipakai untuk menyimpan teks seperti rangkaian huruf atau kalimat. Di sini misalnya contoh string nama aja. String nama sama dengan Risma. Nah, ini yang disebut dengan tipe data string untuk menyimpan kalimat atau rangkaian huruf. Kalau yang di chart tadi itu kan hanya ada satu huruf, kalau yang di string itu untuk teks, menyimpan beberapa rangkaian huruf. Terus yang terakhir itu tipe data boolean, yaitu untuk data true atau false, yaitu menyimpan nilai logika. Ini untuk kondisi, biasanya digunakan untuk kondisi. Misalnya contoh di sini bool sukses sama dengan true. Nah, inilah yang disebut dengan tipe data boolean. Dia nyimpen data true atau false untuk suatu kondisi. Itu untuk kriteria pertama, ada 6 tipe data. Jadi intinya itu tipe data itu format yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Jadi kalau misalnya mau buat program itu pakai tipe data dulu, disesuaikan. Misalnya kalau umur pakai integer, kalau ada yang berkoma pakai float, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke kriteria berikutnya, yaitu kriteria 4, mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta. Kita ke ininya dulu. Jadi variabel itu nilainya itu bisa diubah. Kalau konstanta itu nilainya nggak bisa diubah. Variabel itu tempat menyimpan data yang nilainya itu bisa diubah kapan aja. Misalnya di sini saya kasih contoh int umur sama dengan 19. Nah, umurnya ini bisa saya ubah kapan aja. Itulah yang disebut dengan variabel. Dia bisa diubah kapan aja. Misalnya saya mau ubah di sini umurnya jadi 25. Nah, ini bisa. Pokoknya variabel itu nilainya itu bisa diubah. Kalau konstanta itu nilainya itu nggak bisa diubah. Konstanta itu tempat untuk menyimpan data yang nilainya nggak bisa diubah. Biasanya dideklarasikan setelah const. Contohnya di sini misalnya const float p sama dengan 3.14. Nah, nilai Pi itu kan memang hasilnya 3,14 ya. Jadi makanya di sini ini tuh disebut dengan variabel. Pokoknya variabel konstanta maksudnya. Di sini konstanta itu nggak bisa diubah. Kalau yang variabel tadi itu bisa berubah-berubah, kalau konstanta itu nggak bisa diubah. Kurang lebih seperti itu. Kalau variabel itu intinya itu fleksibel, bisa diubah kapan aja. Kalau konstanta itu nilainya tetap. Terus lanjut lagi ke kriteria berikutnya. Kriteria nomor 5 yaitu mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array, serta memberikan contohnya. Kegunaan array sendiri itu untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe yang sama. Misalnya menyimpan nilai ujian beberapa siswa, itu contohnya. Array itu pokoknya seperti rak yang menyimpan suatu nilai yang sama. Terus untuk deklarasinya itu, untuk membuat array, itu biasanya kita tentuin dulu tipe datanya, setelah itu ukuran array-nya. Misalnya di sini tipe datanya int, terus int nilai ya, misalnya mau menyimpan data nilai 5 orang mahasiswa. Di sini ukuran nilainya itu
saya mau ambil 5, jadi tinggal tulis setelah itu 5. Di sini 5. Nah, array itu seperti ini. Tipe data, ini nama ininya, nama variabelnya, baru ini ukuran array-nya, itu ada 5. Terus untuk aksesnya itu, elemen array itu diakses menggunakan indeks. Indeksnya itu dihitungnya itu dimulai dari 0. Di sini misalnya saya kasih contoh ya, int untuk contoh program array. Di sini misalnya saya mau buat nilai ujian ya. Ganti pemain, ganti nilai. Di sini saya mau menyimpan 3 nilai mahasiswa. Misalnya nilainya 100, 99, 98. Terus di sini titik koma. Terus di sini saya mau nampilin nilai ke misalnya saya mau nampilin nilai indeks yang pertama. Kalau indeks pertama itu kan harusnya 99 ya. Soalnya kan indeks itu dimulai dari 0. 0 itu yang 100, 1 itu yang 99, 98 itu yang 2. Jadi di sini harusnya yang ketampil itu yang 99. Kita coba dulu. Ini kita coba lihat hasilnya ya. Nah, nilai ke 99, benar kan? Jadi dia kalau array itu indeksnya itu dimulai dari 0, berarti yang 100 ini kehitungnya 0, 99 itu 1, 98 itu 2. Di sini saya mau munculin indeks yang pertama, yaitu yang 99. Di sini keluar nilai ke 99. Jadi itulah array. Array itu untuk menyimpan suatu data yang sama. Yang ya pokoknya itu intinya itu seperti rak lah. Kita lanjut lagi ke kriteria berikutnya, yaitu kriteria nomor 6 dan 7. Ini mengenai percabangan. Jadi ini kita disuruh jelasin mengenai percabangan dan contoh programnya. Langsung aja kita ke sini ya. Jadi percabangan itu kayak bikin program buat memilih jalannya sesuai kondisi. Jadi kalau misalnya ada kondisi tertentu, itu tinggal pilih percabangan mana yang sesuai. Jadi percabangan itu ada beberapa macam ya. Untuk yang pertama itu if, tipe percabangan ini yang paling simpel. Kalau kondisinya udah true, jadi kode yang di dalamnya bakal dijalanin. Misalnya di sini saya buat contoh ya. int nilai
dari 75 if-nya lebih dari 75. Nah, tampilin kalau nilainya lebih dari 75 itu kita tampilin, misalnya saya mau tampilin Risma lulus gitu ya, Risma lulus. Nah, di sini coba kita, ini untuk contoh program yang udah saya buat yang kasus percabangan if ya. Coba kita run dulu. Nah, di sini dia nampilin Risma lulus. Karena di sini kan saya kasih nilainya itu 85 ya. Terus dia pakai percabangan if, dimana kalau misalnya nilainya lebih dari 75, dia bakal nampilin Risma lulus. Nah, di sini pas udah di run, itu tertampil ya Risma lulus. Itu untuk yang percabangan if. Terus kita lanjut lagi ke percabangan berikutnya, yang kedua, itu percabangan if else. Percabangan if else ini kalau kondisi di if enggak terpenuhi, dia bakal ke else. Jadi kalau dia ada dua pilihan, bisa dua pilihan ya. Kalau misalnya kondisi pertama enggak terpenuhi, dia lanjut ke kondisi kedua gitu. Jadi namanya if else, jika maka. Di sini saya buat contoh ya. INT nilainya misalnya di sini saya buat 50. Ini dan INT 50, ini tetap aja sikap lurus dan sini saya tambahin aja else. Nah, ini kalau misalnya kondisinya nggak terpenuhi, dia bakal ke else ini ya. Dia bakal nampilin Risma tidak lulus. Nah, ini ya. Ini untuk contohnya. Coba kita run dulu. Ada ini ya, ada kurang. Nah, Nah, di sini nampilin Risma tidak lulus. Karena di sini saya ubah nilainya kan jadi 50 kan. Terus di sini pakai percabangan if else. Nah, di F-nya ini kalau jika nilainya lebih dari 75, dia nampilin Risma lulus. Tapi kalau misalnya nilainya kurang dari 75, berarti kan kurang dari 75 ya, kalau karena di sini lebih dari 75, dia nampilin Risma tidak lulus. Itu untuk percabangan if else. Jadi percabangan if else itu kalau misalnya kondisi pertamanya nggak terpenuhi, dia bakal ke kondisi selanjutnya. Kalau misalnya terpenuhi, dia bakal ngejalanin kode tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke percabangan ketiga, yaitu if else if. Ini dipakai kalau ada banyak kondisi yang mau dicek.
Misalnya di sini saya buat contoh ya, int nilainya kita ganti lagi aja jadi 5. Terus int nilai lebih dari, ini kita ubah aja dulu, lebih dari sama dengan 90 misalnya ya. Terus dia mau nampilin misalnya nilai A. Nih kalau nilainya lebih dari 90, dia bakal nampilin nilainya itu A. Terus kita di sini itu pakainya terus lanjut di bawahnya ini kan, ini kan percobaan ketiga itu bentuknya itu if else if. Terus yang jadi yang ini selanjutnya itu pakainya else if ya. Nah, else if, terus buka kurung, tampilin nilainya. Nilainya misalnya lebih dari sama dengan 75 ya misalnya. 75. Dia nampilin, nah di sini saya mau tampilin nilai B. Nah, terus kalau misalnya kondisinya nggak terpenuhi juga, ini pakai else lagi ya. Else, di sini lupa ya, sebentar. Jangan sampai lupa sih ininya. Nampilin nilai C. Dan lain. Terus coba kita run dulu. Nah, nilai B. Karena di sini saya taruh nilainya itu kan 85 ya. Di sini if else if ini if else ini ada 3 kondisi ya. Jadi kondisinya itu misalnya itu ada banyak. Jadi kondisi pertama itu kalau nilainya lebih dari 90 dia nampilin A. Kalau kondisi kedua kalau misalnya nilainya lebih dari 75 dia nampilin B. Nah, kalau misalnya di sini tuh dicek dulu ya di kondisi pertama. Kalau misalnya nilainya di bawah 90, dia bakal ke kondisi selanjutnya yang ini. Karena di sini kan 85 ya, makanya dia tuh nggak terjalankan di sini. Terus kita langsung ke kondisi berikutnya. Di kondisi berikutnya itu ketentuannya itu lebih dari sama dengan 75. Karena di sini itu 85, maka kondisinya itu terpenuhi. Makanya di sini waktu di run itu nampilin nilai B. Kalau misalnya di sini saya taruh 40 ya. Kita coba run. Ini kita coba run. Nah, nilai C. Nih, karena di sini saya ubah jadi 40,
Nah, 40 itu kan kondisi yang di terakhir ini kan, karena di kondisi pertama dan kedua dia nggak memenuhi, makanya dia nampilin yang nilai C. Itulah jenis percabangan yang ketiga. Terus kita lanjut lagi ke jenis percabangan yang keempat. Yang keempat ini percabangannya itu sweet case. Sweet case ini dipakai kalau ada banyak pilihan. Biasanya buat nilai tetap seperti integer atau char. Sini saya mau buat contoh ya. Pokoknya itu dia misalnya itu ada banyak pilihan gitu kalau Sweetcast, seperti buat pilihan menu atau pilihan mata pelajaran atau mata kuliah gitu. Di sini saya buat pilihan menu aja ya. Ganti aja. Di sini saya mau nampilin pilihan menu. Nampilin pilihan menu itu bisa pakai Sweetcast. Titik koma, jangan lupa. Terus switch. Switch-nya dulu. Variabelnya. Terus ini case pertama, pilihan pertama. Misalnya di pilihan pertama ini pecel lele ya. Misalnya pecel lele. And line. Terus case kedua ini udah kurang titik. Oh ya maaf. Ini pakainya titik dua. Pakainya titik dua ya, bukan titik koma. Kalau di Sweetcast yang paste-nya ini dia pakainya titik dua. Ini juga. Terus out. Menu kedua apa ya? Ayam goreng lah ya. Ayam goreng. Align. Lagi ke case udahlah ya, case jangan dia dua aja. Terus ini kalau di Sweetcast itu jangan lupa pakai break juga. Ini untuk berhenti, gunanya untuk menghentikan itu. Ini baru pakai titik koma. Di sini juga pakai break. Terus pakai default. Itu kalau misalnya nggak sesuai apa yang out, menu nggak ada misalnya ya. Nah, coba kita run ya guys.
masih ada yang kurang sebenarnya. Kita run ulang. Nah, I am going. Karena di sini kan saya ambil ENT menu yang kedua ya. Yang kedua itu ini I am going. Makanya dia nampilin I am going. Terus kalau misalnya di sini saya ambil 8. Pasti dia nampilin menu nggak ada. Kita coba run. Nah, menu nggak ada. Dia disesuaikan aja gitu. Kalau misalnya di Sweetcast itu kayak gitu. Dia dicek sesuai case pilihannya. Kalau di sini pilihan pertama dia nampilin yang ini. Kalau di sini yang dua nampilin yang ini. Kalau misalnya bukan dari pilihan yang ada switchnya di switchnya itu, dia nampilin yang di default ini, pesan yang default ini. Itu untuk yang percabangan Sweetcast. Sweetcast ini untuk yang misalnya itu untuk yang banyak pilihan kayak misalnya pilihan menu, pilihan mata kuliah, dan lain-lain lah. Itulah jenis-jenis dari percabangan. Jadi yang saya jelasin itu ada 4 percabangan, mulai dari if else if, dan Sweetcast. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Kriteria berikutnya itu nomor 9 dan 10. 9. 8 dan 9 ini jelasin tentang perulangan dan contoh programnya. Oke, I'm fine. Kalau tadi percabangan, yang ini perulangan. Jenis-jenis perulangan itu juga ada banyak ya. Jenis-jenis perulangan, kalau yang tadi itu kan percabangan, kalau perulangan itu untuk kondisi yang bisa diulang-ulang. Perulangan juga ada beberapa macam, ada 3 macam. Untuk yang jadi perulangan itu buat ngejalanin kode yang berulang-ulang. Perulangan pertama itu ada for. For ini dipakai kalau jumlah perulangannya itu udah jelas. Kita udah tahu mau berapa kali perulangan, jadi itu pakai for. Misalnya di sini ya, kita kasih contoh, saya buat contoh for. Jadi intinya for itu kalau kita udah tahu jumlah perulangannya itu berapa. Misalnya di sini for int i sama dengan 1, terus titik koma i kurang dari sama dengan 5 titik koma i plus plus. Terus si out tampilin HWD Risma. Terus ini pakai n-line. Udah.
Coba kita run dulu. Ini untuk perulangan for. Jadi perulangan for itu kita udah tahu mau ngulangin berapa. Jadi di sini untuk inisialisasi pertama itu dimulai dari 1, terus dia sampai kurang dari sama dengan 5, dia akan terus bertambah. Coba ya kita run. Oh, masih kurang, bentar ya. Dari tadi kurang terus. Nah, run. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ABD Rismanya itu ke copy sampai 5 kali karena di sini itu saya mintanya itu sampai 5. Jadi ini untuk inisialisasi pertama itu dimulai dari 1, terus ini mau diulang sampai berapa gitu kan. Ini bakal diulang sampai kurang dari sama dengan 5. Jadi kata-kata ininya yang ditampilkan itu bakal keulang sampai 5 kali. Nih, di sini untuk perulangannya dia akan terus bertambah 1. Di sini lihat ya BD Risma. Di sini misalnya tampil 10 misalnya. 2 lah ya. 2 aja. Sini coba kita ganti. Kita coba run. Nah, dia ke copy-nya 2 kali karena di sini kan saya udah ganti jadi 2 ya. Dia ini inisialisasi pertama, ini sampai kondisinya itu kurang dari sama dengan 2, ini akan terus bertambah 1. Ini untuk teks yang ditampilkan HBD display cantik. Ke copy-nya 2 kali. Kurang lebih seperti itu untuk yang perulangan for. Kita lanjut lagi ke jenis perulangan yang kedua. Perulangan kedua ini namanya itu while. While itu dipakai kalau belum tahu pasti jumlah perulangannya, tapi tergantung kondisi. Kalau di for tadi itu kan kalau misalnya kita udah tahu mau berapa kali pengulangan, itu pakai for. Tapi kalau di while ini kita belum tahu pasti jumlah perulangannya, tapi kita udah ini tuh kayak tergantung kondisinya gitu. Sini kita langsung aja ke contoh programnya, misalnya ini sama dengan 1, 3 koma, terus y ini kurang dari sama dengan 5. Terus out tampil perulangan and line. Baru di sini if nya. Contoh program while kita coba run ya. Nah, sini ke copy 5 kali perulangannya. Dia pokoknya itu dia sesuai tergantung kondisinya sih. Ini untuk inisialisasinya itu ditulis duluan,
dimulai dari 1, terus ini kondisinya itu while itu sampai kurang dari sama dengan 5, terus dia bakal nampilin perulangan ke i-nya itu yang ini, baru n-line i plus-plusnya itu di bawah, dia akan terus bertambah 1. Jadi ini untuk di run-nya. Kurang lebih seperti itu untuk yang contoh while. Terus kita lanjut ke perulangan yang ketiga. Perulangan ketiga itu namanya while. Kalian tadi while, kalau ini while. While itu kurang lebih sih sama sih ya, mirip while. Tapi ini kode ini di dalamnya itu dijalanin dulu sekali, baru kondisinya itu dicek. Jadi dia dijalanin dulu, baru kondisinya dicek. Misalnya contohnya nih ya, int i sama dengan 1. Ini inisialisasinya dimulai dari 1, terus do keep out, tampilin ulang cute and line. Line biar pakai baris baru. I plus plus I plus plus di koma jangan lupa, terus baru while-nya di terakhir. Ini dicek kondisinya, ini tuh untuk ngecek berapa kali. Kalau di for sama di while kan di awal-awal ya sekalian. Kalau di while itu dia di terakhir diceknya. I kurang dari sama dengan 5. Di koma. Nah, masih kurang kan? Wah, oh ini kurang. Nah, gini ya. Kita coba run. Nah, di sini dia nampilin risma Q1 sampai 5 kali. Di sini kan ini I-nya itu akan bertambah terus ya. Dia dimulainya itu 1 sampai kurang dari sama dengan 5. Makanya di sini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini risma Q dari sini. Itu untuk do while. Pokoknya kalau di do while itu diceknya itu di terakhir. Ini untuk pengecekan while-nya itu di paling terakhir gitu. Kalau di for sama while itu kan sekalian ya langsung gitu. Kalau di duel itu di terakhir diceknya. Dia terus minimal kodenya itu bakal dijalanin sekali lah setidaknya. Itu untuk penjelasan dan contoh mengenai perulangan, jenis-jenis perulangan. Selanjutnya, tadi kan udah beberapa dijelasin, udah mulai dari tipe data, variabel, perulangan, percabangan, dan contoh-contohnya. Terus kita lanjut ke kasus Pak Tono. Jadi di kasus Pak Tono ini untuk soalnya Pak Tono itu punya pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono ini punya 2 fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda.
pembawa pertama itu dia bisa membawa 2 barang besar sama bisa bawa pembawa pertama sama bawa 6 barang kecil. Jadi dia bisa 2 barang besar sama 6 barang kecil. Itu untuk yang pembawa pertama. Untuk yang pembawa keduanya, sedangkan pembawa kedua itu dia bisa bawa 5 barang kecil sama 1 barang besar. Nah, di sini kita diminta Pak Tono buat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Jadi kita disuruh buat program untuk gimana sih caranya biar menghemat tenaga gitu, biar nggak berulang-ulang gitu, dengan alat spesifikasi yang telah ditentukan di sini. Jadi kita lihat instruksinya. Instruksi pertama ini disuruh jelasin pseudocode sama flowchart-nya dulu untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Di sini saya udah buat pseudocode-nya ke Word. Nah, ini untuk pseudocode yang telah saya buat. Jadi pertama itu tentunya dari mulai ya. Terus yang pertama itu mendeklarasikan barang sama kapasitas alatnya. Jadi untuk barang besar itu kan awalnya 10 ya, terus barang kecilnya itu 15. Terus untuk kapasitas alat pembawanya itu pembawa satu besarnya itu bisa bawa 2 barang sama 6 barang kecil. Terus kalau yang pembawa 2 dia bisa bawa 1 barang besar sama 5 barang kecil. Nah, ini untuk kondisinya di sini saya pakai looping buat ngecek apakah masih ada barang besar. Ini kalau misalnya untuk yang barang besar ya. Kalau misalnya barang lebih dari sama dengan kapasitas pembawa satu besar, yaitu lebih dari sama dengan 2, pakai alat pertama buat bawa 2 barang besar. Kalau barang besarnya kurang dari 2, pakai alat kedua buat bawa 1 barang besar. Sisanya itu, sisa barang besarnya itu ditampilin di setiap langkah. Terus ini untuk yang barang kecil. Kalau barang kecilnya lebih dari 0, dia dicek dulu sama seperti barang besar. Kalau barang kecilnya lebih dari sama dengan 5, pakai alat kedua buat bawa 5 barang kecil. Terus kalau barang kecilnya kurang dari 5, pakai alat pertama buat bawa 6 barang kecil. Terus sisanya ini ditampilin sisa barang kecilnya. Terus selesai. Itu untuk pseudocode-nya. Kita lanjut lagi ke flowchart ya. Lanjut lagi, selanjutnya ini flowchart-nya ya. Kalau yang tadi itu pseudocode-nya, yang ini flowchart-nya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya. Kalau oval itu untuk star sama N. Ini N. Terus kalau misalnya simbol belah ketupat yang kayak gini, ini belah ketupat, ini untuk kondisi ya atau tidak. Ini belah ketupat, belah ketupat, belah ketupat. Ini untuk kondisi ya atau tidak. Terus persegi panjang yang ini, persegi panjang ini untuk proses operasi matematikanya. Terus kalau paralelogramnya itu untuk input atau output untuk informasi seperti ini. Itulah kurang lebih ini untuk simbol-simbol flowchart-nya. Di sini saya mulai dengan bentuk oval untuk mulai. Terus yang ini tampil kotak oval ini kan untuk tanda kalau programnya itu dimulai. Terus langkah yang kedua ini untuk arahnya itu untuk prosesnya. Terus ini untuk tampilan informasi barangnya. Ini pakai parallelogram, tampilan jumlah barang besar dan kecil yang harus dipindahkan. Selanjutnya itu pakai inisialisasi variabel. Ini untuk set nilai awalnya untuk barang besar, barang kecil, kapasitas pembawa 1, pembawa 2, sama total operasinya. Total operasinya itu dimulai dari 0 karena kan belum tahu ya total operasinya berapa kali. Terus selanjutnya ini kondisi perulangannya pakai while, pakai belah ketupat ya.
karena dia buat ngecek apakah barang besar lebih dari 0 atau barang kecil lebih dari 0. Terus kalau misalnya iya, terus dia lanjut ke langkah berikutnya. Kalau tidak, lompat ke langkah terakhir yang ini. Tuh, terus kalau misalnya cek barang besar, ini yang cek barang besar, ini juga dicek dulu apakah barang besarnya itu bisa dipakai di kapasitas pembawa 1. Kalau iya, barang besarnya itu dikurangi kapasitas pembawa 1. Kalau terus tambahkan total operasi, baru tampilin informasi ini. Tampilkan informasi bahwa pembawa 1 digunakan. Kalau misalnya tidak, ini kalau tidak ya, ini kalau iya, nih ya, kurangi barang kecil, tambahkan total operasi, dan tampilkan menggunakan pembawa 2. Kalau misalnya tidak, dia lanjut cek ke barang kecil. Ini ya, pertama kan dicek dulu ya barang besarnya. Kalau misalnya iya, dia ngeceknya ke sini. Kurangi barang besar, tambahkan total operasi, terus tampilin menggunakan pembawa 1. Kalau enggak, dia bakal ngecek ke barang kecilnya. Terus kalau misalnya barang kecilnya lebih dari sama dengan pembawa 2, ini dia bakal ngecek ini, tampilin ini, kurangi barang kecil, tambahkan total operasi, tampilkan menggunakan pembawa 2. Terus kalau misalnya tidak, ini bakal tampilkan total waktu operasi. Terus selesai. Itu untuk forecast yang udah saya buat, kurang lebih seperti itu untuk forecastnya. Terus kita lanjut aja ke kode programnya ya. Kode program dari kasus Pak Tono yang udah saya buat. Pertama tentunya pakai include iStream dan using namespace std yang udah wajib banget di C++. Kenapa pakai include iStream? Karena kita itu butuh fungsi cout buat nampilin teks di layar. Terus untuk using namespace std ini supaya nggak ribet aja nulis std.2.2 cout begitu kan di sini. Sebelum cout pakai std. Kan kalau kayak gitu kan ribet kan. Jadi langsung aja pakaiin using namespace std. Terus yang ini variabel barang. Yang pertama pakai int barang besar itu tentunya kan udah ditentukan ya di soalnya barang besarnya itu ada 10, barang kecilnya itu ada 15. Kenapa pakai int? Karena jumlah barangnya itu bilangan bulat. Yang ini 10 sama 15 ini kan bilangan bulat ya. Jadi nggak mungkin ada barang setengah. Kalau ada 15, sekian-sekian itu baru pakai float atau double. Karena ini cuma bilangan bulat, jadi pakai int. Terus selanjutnya itu untuk kapasitas alatnya. Kapasitasnya itu pembawa satunya itu udah ditentuin 2 ya. Untuk yang kapasitas pembawa 2 kecilnya 5, kapasitas pembawa 2 besarnya itu 1, kapasitas pembawa 1 kecilnya itu 6. Kenapa tiap alat dikasih variabel sendiri? Supaya gampang aja diaturnya. Jadi kalau misalnya kapasitas alat berubah, kita tinggal ubah angkanya aja tanpa otak-atik kodenya gitu. Terus int total operasi ini dimulai dari 0 karena awalnya itu kan belum ada barang yang dipindahin kan, makanya di sini dimulainya itu dari 0. Terus yang ini header tampilan, yang ini header ini saya pakai supaya lebih rapi aja sih, biar lebih enak dibaca. Jadi saya kasih judul proses pemindahan barang gitu kan, biar bagus. Terus di sini saya pakai looping perulangan, pakai looping while, sama yang ini kan looping barang ya untuk while barang besar. Kenapa pakai while? Karena proses ini tuh harus terus diulang selama barang besar atau kecilnya itu masih ada yang belum dipindahin. Terus selanjutnya itu pindahin yang ini, pindahin barang besar. Yang ini pindahin barang besar. Kenapa ininya tuh if barang besar lebih dari 0, biar proses ini tuh cuma jalan kalau barang besarnya itu masih ada. Berarti itu kan harus lebih dari 0 ya. Kalau misalnya udah 0, ya udah nggak jalan lagi dia. Terus kenapa alat dipilih pakai if lagi? Ini ya pakai if lagi kan. Alasannya itu karena kita mau milih alat yang paling cocok, ya kan.
Kalau barang besarnya itu lebih dari sama dengan 2, yang ini, pakai alat yang bisa bawa 2. Terus kalau misalnya kurang dari itu, uh, dia pakai alat yang bisa bawa 1, gitu. Terus ini untuk total operasinya akan bertambah 1. Yang tadi kan dimulai dari 0 ya, di sini langsung bertambah. Terus di sini untuk yang pindahin barang kecilnya. Ini tuh sama aja sih, kayak yang sebelumnya yang barang besar ini sama aja sih. Kenapa mirip? Karena prinsipnya itu sama. Kita pakai alat yang paling cocok buat jumlah barang yang tersisa. Gitu sama aja sih prinsipnya kayak yang sebelumnya. Terus di sini pakai output terakhirnya. Ini yang buat di output ditampilin. Saya pakai header juga supaya lebih rapi aja gitu biar kelihatan batas akhir programnya. Itu untuk kode program yang udah saya buat. Misalnya di sini kita run ya, coba run. Ini untuk yang kita run. Nah, ini untuk yang udah saya kasih tadi ya, header proses pemindahan barang. Terus yang pertama ini pakai pembawa 1 buat bawa dua barang besar. Terus sisa barang besarnya itu masih ada 8. Terus yang kedua itu pembawa 2 bawa 5 barang kecil, sisa barang kecilnya itu masih ada 10. Terus selanjutnya lagi pembawa 1 bawa 2 barang besar, jadi sisanya masih ada 6. Begitupun selanjutnya di sini udah ada langkah-langkahnya sama sisa-sisanya di sini. Sampai sampai 5 sisa barang besarnya itu 0 sama sisa barang kecilnya itu 0. Di sini sisa barang kecil udah 0, sisa barang besar kan pembawa 1 pakai 2 barang besar sampai sisa barangnya itu 0 semua. Jadi total operasi yang dari program yang udah saya buat itu ada 8 kali. Kurang lebih seperti itu. Dari program-program yang udah dari kasus Pak Tono yang udah saya buat. Selanjutnya itu instruksi ketiga ya. Instruksi yang ketiga, ini kita disuruh jelasin kode program untuk mengimplementasikan persamaan yang udah ditentuin. Ini buat memenuhi kriteria yang ke berapa? Nah, ini yang kriteria yang ke-10 untuk mengimplementasikan persamaan matematika. Jadi kita langsung aja ke kode programnya yang udah saya buat. Di sini untuk kode program udah saya buat. Pertama tentunya pakai include iStream, include CMath, sama using namespace std. Nah, iStream itu ya tentunya untuk mencetak hasil ke layar ya, untuk si outnya. Terus kalau CMath ini untuk fungsi matematika seperti akar kuadrat. Ini penting buat menghitung standar deviasi. Terus selanjutnya ini deklarasi data dan variabel. Yang ini kita deklarasi. Kenapa pakai int data? Karena elemen datasetnya ini bilangan bulat. Ini dari 3, 6, 3, dan seterusnya. Ini bilangan bulat ya. Jadi kita pakai tipe data int. Terus kenapa yang ini kita pakai size of data per size of data right 0. Size of data ini untuk kasih ukuran seluruh array itu atau dalam bitnya gitu. Size of-nya ya kalau yang ini size of data array 0 ini kasih ukuran satu elemen array. Terus membagi ini dapat jumlah elemen dalam array n-nya. Terus kenapa total, rata-rata sama standar deviasinya ini kita pakai ini double? Itu karena nilainya bisa aja jadi desimal, terutama saat menghitung rata-rata atau akar kuadrat. Makanya di sini pakai double.
Terus selanjutnya itu menghitung rata-rata yang ini. Ini untuk menghitung rata-ratanya. Kenapa di sini saya pakai for? For ini cocok untuk kasus ini karena kita tahu jumlah iterasi atau sebanyak jumlah elemen array-nya. Terus apa yang dilakukan? Looping ini menjumlahkan semua elemen dalam array data ini ya, ini data array-nya ke variabel total. Setelah semua elemen dijumlahkan, rata-rata dihitung dengan rumus total per n. Terus selanjutnya itu menghitung ini ya, selisih. Menghitung kuadrat selisih yang ini. Kenapa pakai for lagi? Karena kita perlu memproses setiap elemen array untuk menghitung selisih dan kuadratnya. Terus kenapa di sini pakai double selisihnya? Itu karena bisa menghasilkan angka desimal, jadi harus pakai double. Apa yang dilakukan di sini? Jadi di sini itu tiap elemen array-nya itu dihitung selisihnya dengan rata-rata ini ya. Ini selisih dihitung sama rata-ratanya. Terus selisih itu dikuadratkan, yaitu selisih kali selisih yang ini, lalu ditambahkan ke total kuadrat yang ini. Lalu ini untuk menghitung standar deviasinya pakai rumus yang ini. Ini untuk menghitung standar deviasi. Kenapa pakai SQRT? SQRT ini fungsi untuk akar kuadrat. Ini bagian terakhir dari rumus standar deviasinya. Jadi itu emang udah rumusnya sih. Terus ini untuk menampilkan hasilnya. Di sini pakai cout buat nampilin, mencetak hasil ke layar. Terus endline-nya itu biar rapi. Terus apa yang ditampilin? Yang ditampilin itu jumlah data atau n, rata-rata sama standar deviasinya. Ini coba kita run ya. Nah, di sini udah terlihat setelah di run, ini hasil perhitungan standar deviasinya, jumlah datanya itu kan ada 13, rata-ratanya 4,53846, standar deviasinya 2,34079. Benar kan di sini kenapa pakai double? Karena dia di sini udah berkoma, komanya aja udah di belakang koma aja udah banyak kan, makanya di sini pakai double. Itulah untuk kode program dari instruksi yang ketiga. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai beberapa kriteria-kriteria untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar, mulai dari penjelasan, kasus Pak Tono, dan kasus persamaan matematika ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup aja.